Selamat malam ya, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Kita akan buka pada seperti ini Bapak Ibu, kita punya data yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Jadi ini survei banyak dipakai Bapak Ibu ya di seminar motivasi, seminar keuangan kayak gitu ya. Secara umum angka-angka ini itu banyak dipakai Bapak Ibu ya, terutama ini kan survei dari lembaga internasional ya. Nah, survei ini terhadap 100 orang pada saat usia 25 tahun, setelah usia 65 ya 40 tahun ya, dalam jangka waktu 40 tahun atau periode 40 tahun, ternyata orang-orang ini berakhir dengan situasi yang berbeda ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di piramida ini itu paling tidak ada 6 ya, 6 situasi kondisi secara finansial yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi hampir setengahnya nih Bapak Ibu ya, 49 itu kan hampir setengahnya ya, kurang satu aja. 49 dari 100 orang itu setelah usia 65 didapati hidup di panti jompo mengandalkan anak dan sumbangan. Ya, terus kemudian 29-nya itu situasi pindah dunia, kemudian 12-nya usaha sudah bangkrut ya, usaha namun sudah bangkrut. Yang kelima masih bekerja keras, yang 4 keuangan mandiri, yang 1 ini kaya ya. Jadi kalau kita lihat memang piramid yang paling atas, 2 yang paling atas ya, kaya dan keuangan mandiri, ini kalau kita jumlah itu 5% ya. 5% keuangan mandiri secara finansial, sisanya masih harus bekerja atau bergantung sama orang lain. Nah, di sini karena ini satu data Bapak Ibu ya, jadi kalau satu data artinya sebenarnya kita bisa pelajari, artinya ada satu pola. Ya, ada satu pola dan pola ini kita bisa pelajari ya, namanya soalnya ilmu gitu ya. Nah, di sini kita dapati Bapak Ibu, kita punya satu artikel yang bagus banget ya, judulnya prioritas. Jadi memang pembedanya antara orang-orang di yang atas sama yang di bawah ini itu cukup sederhana Bapak Ibu, cuma satu kata yaitu prioritas. Nah, jadi secara singkat Bapak Ibu, prioritas ini maksudnya gimana? Karena banyak orang Bapak Ibu itu punya prioritas keinginan atau prioritas goal, namun tidak cocok atau tidak align dengan prioritas alokasi waktu, tenaga dan pikiran yang dikerjakan saat ini ya. Jadi tidak align antara prioritas goal dengan prioritas yang dikerjakan ya, yang saat ini itu yang biasanya membuat orang tidak mencapai kehidupan yang dia inginkan ya. Karena banyak orang menginginkan kehidupan yang lebih baik, ada progres bagus, tapi tidak setiap orang mau merencanakan dan menjalankan rencana itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan singkat aja. Nah, ini kalau kebanyakan orang memang punya prioritas, itu goal atau dream-nya, itu biasanya nggak jauh-jauh dari yang di depan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau gampangin Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu misalnya jalan di satu padang gurun gitu ya, terus ketemu lampu Aladin, Bapak Ibu gosok-gosok lampu Aladinnya dan tiba-tiba jinnya keluar gitu ya. Ini kayak cerita Aladin. Nah, ketika jinnya keluar, jinnya bilang ya, saya bisa mengabulkan 3 permintaan ya. Nah, di situ kira-kira Bapak Ibu mau minta apa ya? Ya kurang lebih sama seperti ini juga Bapak Ibu ya, atau kondisi yang sama kalau misalnya Bapak Ibu selalu berdoa gitu ya di setiap jam ibadahnya, mungkin Bapak Ibu punya hajat yang Bapak Ibu selalu ucapkan doa-doa tersebut, pengen ini, mau umroh, mau haji segala macam gitu ya, mau lunas utang segala macam. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kondisi ketika Bapak Ibu ngomong sama jin tadi minta 3 permintaan itu sebenarnya ya kurang lebih kebanyakan dari kita sudah jalankan ya. Biasanya tuh di jam-jam doanya Bapak Ibu ya, di jam-jam doanya kita semua. Nah, kembali lagi di sini Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu berdoa meminta hajatnya terwujud seperti itu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu berdoanya minta langsung jegrek gitu ya, diwujudkan atau biasanya Bapak Ibu berdoa untuk minta wasilahnya ya. Minta cara-caranya seperti gimana ya, biar orang akan minta caranya ya. Dan siapa tahu Bapak Ibu mulai dari sharing pada malam hari ini semoga bisa jadi bahan buat Bapak Ibu perenungan atau mungkin masukan ya. Ya siapa tahu kita bisa saling cocok dan saling kerjasama ya. Nah tapi kurang lebih ini Bapak Ibu ya, orang kebanyakan ada atau ada goal ya, pengen punya usaha sendiri, sedekah, punya rumah, punya kendaraan, waktu keluarga, pendidikan anak, lunas utang, bahagiakan orang tua, perjalanan spiritual, bangun rumah ibadah. Nah, ini rata-rata butuh sarana Bapak Ibu ya, yang namanya uang ya. Nah, kita coba pelajari satu hal di sini Bapak Ibu. Jadi
untuk memahami bagaimana kita bisa mewujudkan prioritas ini atau meng-align-kan atau mensejajarkan antara prioritas yang Bapak Ibu mau dengan prioritas waktu, tenaga, dan pikiran yang Bapak Ibu mau lakukan gitu. Bapak Ibu terlebih dahulu harus paham dulu. Jadi apa yang ditawarkan oleh para pengundang Bapak Ibu ya hari Sabtu kemarin di acara kaget dan juga seperti apa bisnis Kangen Water ini, itu Bapak Ibu perlu memahami dulu apa yang namanya perspektif atau apa yang namanya paradigma ya. Nah, paradigma ini itu kurang lebih seperti gambar ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat gambar ini hanya sepotong setengah, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda ya. Dan kalau misalnya ini saya langsung buka aja, lengkapi gambarnya itu apa yang semula Anda lihat sebagai seorang apa ya, pria tulen, maco seperti itu ya, tapi kalau kita buka ini wah jadi berubah banget gitu ya perspektifnya. Nah, di sini juga ibaratnya itu sama Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belum pernah istilahnya mendapat informasi yang benar dari sumber yang benar, mungkin dari para pengundang Anda, mungkin Bapak Ibu sudah tahu Kangen Water sebelumnya, tapi mungkin Bapak Ibu pemahaman Kangen Water itu mungkin cuma sebatas satu air alkali, ya kan? Terus mungkin jualan air botolan misalnya ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu acara malam hari ini itu khusus memang diadakan supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih global atau lebih luas bahwa Kangen Water ini jauh lebih luas dibandingkan cuma sekedar jual air atau air kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi harapannya supaya Bapak Ibu mungkin lebih paham. Jadi supaya kalau lebih paham itu Bapak Ibu bisa menarik atau bisa nanti mendeliver atau memberikan manfaat gitu ya, itu secara lebih maksimal ya. Dengan informasi yang lebih lengkap atau maksimal, Bapak Ibu juga nanti punya manfaat itu juga akan bisa lebih maksimal ketika terjun di lapangan ya di masyarakat. Nah, jadi kita mulai dari sini Bapak Ibu ya. Jadi Enagic atau Kangen Water itu merupakan perusahaan yang mensuplai atau membuat produk yang kita jual gitu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu ya, karena kita bisnis ya berarti kita ada jualan kan ya. Nah, Enagic ini dia memproduksi atau satu perusahaan yang memproduksi mesin water ionizer Bapak Ibu. Jadi ini perusahaan produksinya. Nah, sedangkan peranan dari nanti peranan dari Bapak Ibu atau peranan dari saya atau misalnya para pengundang Anda sama komunitas itu kami ini adalah komunitas dari distributor Bapak Ibu ya. Jadi distributor itu memang tugasnya adalah mengantar barang dari pabrik atau dari tempat produksi sampai ke konsumen. Itu tugas distribusi Bapak Ibu ya. Itu tugasnya distribusi, jadi membangun jalur distribusi ya. Itu tugasnya kita. Nah, cuman itu kalau secara definisi bisnis Bapak Ibu ya, tapi nanti mungkin sampai dengan acara online ini bisa sampai selesai Bapak Ibu stay tune gitu ya. Nanti mungkin pemahaman Bapak Ibu akan bisa lebih luas dapatnya ya. Jadi Enagic ini berdiri di Jepang 1974, bangun pabrik produksi medical device untuk rumah sakit dan rumah, bangun bisnis Enagic dengan menawarkan konsumen sebagai distributornya. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu kita lihat sama-sama company profile dari perusahaan rekanan kerjasama kita. Jadi kalau namanya kerjasama, otomatis akan jauh lebih nyaman dan enak gitu Bapak Ibu ya, ketika kita tahu persis partner kita ini seperti apa ya, sekuat apa, terus kapasitasnya kayak gimana, integritasnya kayak gimana, itu kita perlu tahu Bapak Ibu ya. Istilahnya itu jangan beli kucing dalam karung Bapak Ibu ya, jangan beli kucing dalam karung. Jadi dari video singkat ini Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut. Oke, kita lihat profil berikut sama-sama.
Oke, itu tadi Bapak Ibu ya sekilas profil dari perusahaannya. Ini kita lanjut sebentar. Jadi Enagic ini sudah 32 kantor cabang dan 23 negara di dunia ya. Pabriknya di Osaka 1974. Dan bulan Mei tahun ini Bapak Ibu ya, kami komunitas punya rencana Bapak Ibu untuk mengunjungi langsung perusahaan ini di Jepang Bapak Ibu ya. Jadi siapa tahu nanti di antara Anda ada yang ya terpanggil kayak gitu ya, bisa kita berangkat sama-sama Bapak Ibu ya. Amin gitu ya. Nah ini di masuk Amerika tahun 2003, kemudian Jakarta 2013, Surabaya 2015 ya. Jadi sudah di 32 kantor cabang dan 23 negara dunia. Nah di sini konsepnya Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya, kita itu tugasnya sebenarnya membangun jalur distribusi ya, secara simpel dan cepat. Nah membangun jalur distribusi itu kayak gimana? Nah, ini untuk kebanyakan orang mungkin belum paham Bapak Ibu. Nah, untuk supaya bisa lebih memberikan gambaran yang lebih enak Bapak Ibu ya, analogi atau gambarannya. Nah, ini kita ambil contoh misalnya semua produk Bapak Ibu ya, semua produk atau misalnya kita punya apa ya, ini di dekat saya ada ya minyak gitu ya, minyak gosok ini ya, misalnya minyak gosok. Ya sama Bapak Ibu ya, ini biasanya kalau satu produk itu kan dari pabrik itu yang kiri atas, kemudian kalau produknya impor, berarti perlu importir ya, distributor wilayah, distributor kota. Nah ini yang Bapak Ibu lihat itu adalah namanya jalur distribusi ya. Jalur distribusi artinya mana? Dari importir sampai ke toko itu namanya jalur distribusi Bapak Ibu ya. Jadi jalur distribusi itu adalah istilahnya itu perantara atau kalau Bapak Ibu pernah tahu istilahnya makelar. Oh ya. Makelar atau broker ya seperti itu perantara ya. Nah, selalu ada perantara Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pabrik biasanya tidak punya sarana untuk mereka mensuplai sendiri gitu ya. Dari pabrik sampai ke tangan kita konsumen itu rata-rata pabrik tidak punya sarana dan prasarananya. Oleh karena itu biasanya ya ada pihak lain yang membantu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara satu produk ini misalnya atau produk tertentu gitu ya, itu tidak mungkin dari pabrik biasanya langsung terbang di depan pintu rumahnya Bapak Ibu itu nggak mungkin ya. Jadi harus ada perantara Bapak Ibu, dan dari perantara-perantara ini itu biasanya ada uang yang mengalir ya, ada bagi hasil, ada ambil profit, ada biaya segala macam, dan uang-uang parkir ini Bapak Ibu itu kira-kira berkisar 60-80% dari margin yang diambil dari harga barang Bapak Ibu biasanya ya. Jadi Bapak Ibu paham konsep itu ya, jadi ada jalur distribusi. Nah biasanya kalau kita bicara jalur distribusi konvensional Bapak Ibu, itu yang paling dekat sama pabrik itu biasanya mereka-mereka yang biasanya lebih punya resource atau sumber daya atau sebutlah uang atau modal lebih banyak Bapak Ibu ya, karena kalau dari pabrik itu harus ngambilnya langsung banyak ya. Makin ke kanan atau makin mendekati konsumen itu biasanya modalnya biasanya makin mengecil ya, karena skupnya makin kecil. Nah ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi dari satu pabrik ke konsumen itu tidak serta-merta langsung terbang gitu aja ya. Nah ini, jadi Enagic itu memutuskan semua rantai distribusi konvensional tadi Bapak Ibu, dan tapi kalau diputus bisa nggak? Emang bisa gitu di apa barang Enagic langsung nyampe ke depan rumah Bapak Ibu ya. Jawabannya kalau dengan Enagic Bapak Ibu bisa. Oh, ya. Jawabannya bisa dari pabrik mesin kangen water langsung di depan rumahnya Bapak Ibu. Bahkan di antara Anda saya yakin pasti Anda pernah ngalamin ya, mesin itu langsung terpasang di rumahnya Bapak Ibu. Anda pernah ngalamin nggak? Ya, kalau yang punya mesin mungkin pernah ngalamin, atau kalau Bapak Ibu yang belum punya mesin, Anda mungkin ngalamin juga pernah dibawain mesin oleh orang yang ngundang Anda malam hari ini, ya. Nah, ini satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi pengantar mesinnya ini dia bisa datang melalui perantara orang-orang yang mungkin mengundang Anda pada saat malam hari ini. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang produk-produk tadi ini itu jalur distribusinya itu melalui orang-orang yang punya modal besar. Tapi ini yang menarik Bapak Ibu, di Enagic mesin ini bisa nyampe ke rumahnya Bapak Ibu melalui perantara silaturahmi dari orang-orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Ya, jadi ini satu konsep usaha yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah silaturahmi kayak gitu ya. Silaturahmi, mesinnya diantar atau bahkan di antara Anda mungkin ada yang datang ke rumahnya yang ngasih air seperti itu ya. Anda bisa langsung minum segala macam
bisa langsung ini gitu ya. Jadi pendekatannya secara personal ya. Dan ada imbal bagi hasil nggak? Ya sama kayak tadi Bapak Ibu, namanya jalur distribusi itu pasti ada imbal bagi hasil ya. Jadi ini kalau dalam satu bisnis ini satu hal yang lumrah ya. Nah ini, jadi kalau yang tadi itu 60-80% diberikan pada orang-orang yang sudah punya uang, berduit. Nah kalau kali ini Bapak Ibu, jadi imbal bagi hasil tadi 60-80% itu diberikan kesempatan untuk orang yang sebelumnya konsumen dan dia memutuskan untuk oke, saya mau sharing, saya punya compassion, saya punya kepedulian, saya mau menjadi perantara kebaikan untuk orang lain. Nah, profit yang tadi itu Bapak Ibu diberikan kepada para pemilik mesin yang punya niat mulia yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep yang menarik sekali. Nah, caranya jadi distributor dan punya lisensi NAC gimana? Simpel sekali Bapak Ibu ya, cukup dengan punya satu mesin ini satu aja ya. Jadi kayak yang sebelumnya kita bilang, jadi distributornya itu dikasih kesempatan untuk konsumen itu sendiri ya. Di mana konsumen ini punya compassion, punya niat baik untuk membantu menyalurkan kebaikan, yaitu lisensinya ini dikasih untuk orang-orang yang tadi Bapak Ibu ya punya niat menyebarkan kebaikan ya, menyebarkan manfaat. Jadi cukup dengan ini aja orang sudah dapat lisensi, otomatis jadi distributor dan punya lisensi izin usahanya Enajik ya, sangat mulia konsepnya. Nah, investasinya berapa gitu ya. Jadi kalau kita bicara investasi Bapak Ibu ingat ya, investasi beda sama pengeluaran ya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli apa ya, beli barang seperti itu, biasanya kalau misalnya cuman pakai kayak gitu ya, ini kayak minyak gosok ini kalau Bapak Ibu pakai, ya ini namanya pengeluaran, ini namanya kebutuhan ya. Nah, kalau ini pengeluaran kebutuhan, ini kita bukan investasi Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini kita pakai sendiri. Tapi kalau namanya investasi, itu sebenarnya sesuatu yang nilainya bertambah ya. Contoh kalau yang tadi ini bukan investasi. Kenapa? Karena ini kalau saya pakai dia habis. Nah, kalau dia habis atau saya pakai setengah, itu saya mau jual lagi, nilainya tidak bisa sama persis ketika saya pertama kali beli. Ya, itu namanya biaya. Beda sama investasi. Investasi berarti ingat tadi Bapak Ibu ya, investasi kita karena malam hari ini kita bicara bisnis ya. Nah, kalau kita bicara investasi berarti kan ada pengembalian ya. Jadi mesin atau nanti mesin Kangen Water yang Anda punya atau yang Bapak Ibu beli itu dia bisa menghasilkan lebih atau dia beranak manfaat-manfaat yang lain. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, untuk konsep investasi Bapak Ibu perlu pembanding yang namanya biasanya kalau di depan Bapak Ibu ini ada Indo titik-titik dan Alfa titik-titik ya. Nah, ini kalau kita mau compare Bapak Ibu ya, karena kalau kita ngomong investasi, mesin Kangen Water sebagai investasi ya berarti kita harus punya compare atau perbandingan dengan investasi bisnis yang lain ya. Investasi bisnis yang lain biasanya kita suka compare-nya ya sama ini, sama franchise gitu ya, karena memang Enajik ini konsepnya adalah personal franchise. Nah, ini kalau yang kiri sama kanan ini rata-rata modal plus minus 1M Bapak Ibu ya, itu termasuk lisensi barang sewa bangunan. Ya, berapa lama keuntungan, berapa lama balik modal, cara lipat gandakan keuntungan. Nah, ini kurang lebih seperti ini contohnya ya. Ini saya ambil contoh yang Indo titik-titik. Indo titik-titik ini di satu kesempatan saya dapat proposalnya ya sekitar 800 juta. Ini termasuk tempat bangunan, lisensi dan segala macam Bapak Ibu ya. Dan di sini dibilang balik modalnya kira-kira 24,5% sampai 25,5%. Artinya kalau mau balik modal Bapak Ibu 4 sampai 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau untuk bisnis ini cukup bagus Bapak Ibu ya. Cuman masalahnya ya tadi Bapak Ibu punya uang nganggur nggak uang dingin senilai 800-an juta kayak gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya ya monggo gitu ya, itu bagus banget ya. Cuman kalau waktu itu kondisinya sama kayak saya waktu awal memulai usaha ini, kondisinya lagi berjuang, keuangan belum stabil, maka yang satu ini kurang tepat Bapak Ibu ya, kurang tepat. Jadi kita lebih ke arah butuh percepatan supaya bisa kebeli prioritas goal-goal atau impian yang tadi di depan yang kita udah bahas Bapak Ibu. Nah, di sini sedikit cerita pengalaman juga ya Bapak Ibu, karena saya juga ada bidang usaha yang di bidang produksi, dan di bidang produksi ini itu pula makanya saya juga tahu antara dari pabrik sampai ke konsumen itu ada perantara ya. Jadi kurang lebihnya sama juga seperti itu. Nah, ini investasi di Enajik Bapak Ibu seperti yang tadi saya sudah sharingkan gitu ya. Jadi investasinya cuma satu mesin Leveluk SD ini, Leveluk K8, Leveluk Super SD ya 68. Jadi Bapak Ibu kebutuhannya yang mana monggo dipilih ya.
sangat enak banget ya. Dan untuk setiap mesin yang Bapak Ibu pilih ini tidak menentukan bagi hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah ini kurang lebih akan sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu lebih jelas kayak gitu ya, karena ini sebenarnya sudah dijelaskan kemarin hari Sabtu. Nah cuman mungkin ini agak sedikit yang dalam gitu ya, di mana saya ambil contoh misalnya ini Bapak Ibu sebagai nama yang Anda itu ya, namanya Anda. Nah Bapak Ibu ada satu mesin yang Anda melalui perantaranya Bapak Ibu ada seseorang namanya Adi, itu A itu namanya Adi namanya. Adi punya mesin ya, karena informasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan ya. Karena informasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan, Adi ini beli mesin dan ingat tadi Bapak Ibu ya, jadi orang kalau sudah punya mesin dia boleh ikut jualan ya karena sudah dikasih lisensi. Terus tapi kalau nggak mau jualan nggak gimana? Ya nggak apa-apa, no problem ya karena memang ini ya tergantung kebutuhan orang ya. Kalau mau berbagi oke, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, terus katakan si A ini adalah jalur pertamanya Anda, Bapak Ibu ya. Dan di situ bagi hasilnya 4 juta buat Anda ya. Ini saya ambil contoh Pak Asep Saipudin ya. Jadi yang Anda ini saya pinjam namanya Pak Asep ya, Pak. Nah, misalnya si A ini cukup ini Bapak Ibu ya, cukup cepat gitu loh ya. Dia gercep, gerak cepat, sat-sat wat-wat misalnya gitu ya. Cepat gitu ya, pokoknya apa-apa tuh cepat dia jalanin. Jadi si A ini Adi misalnya jual atau memperkenalkan sama Budi ya. Mungkin karena si A ini otot berbaginya sudah sangat terlatih, mungkin ya suka sedekah, nggak pernah telat sedekah subuh misalnya gitu ya. Nah ini tinggal dia tambah sedekahnya lagi gitu ya, sedekah airnya, terus mungkin melalui perantara informasi dari Pak Adi, Pak Budi interest dan mau punya mesin ya. Dari Pak Budi punya mesin berarti Pak Adi dapat bagi hasil yang 4 juta, terus Pak Asep juga dapatnya 4 juta ya, karena memang ini dari jalurnya Pak Adi gitu ya. Nah, terus Pak Adi ini punya ini Bapak Ibu ya, punya tim jalur ke bawah untuk setiap penjualan mesin di sana, Pak Asep atau Pak Asep akan mendapatkan 4 juta, Bapak Ibu ya. Jadi ini ya misalnya contoh kalau Pak Budi jual ke Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep dapat 4 juta masing-masing. Terus kalau Pak Doni beli, maka Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi masing-masing dan Pak Asep dapat 4 juta. Ya. Terus kemudian Pak Doni jual sama Pak Eko, ya maka Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep semuanya masing-masing dapat 4 juta. Ya. Terus kemudian Pak Eko jual lagi ke Bu Fani misalnya ya. Dari Bu Fani beli mesin atau punya mesin, maka Pak Eko, Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep ini masing-masing dapat 4 juta ya. Terus kemudian Bu Fani ini jual juga gitu ya ke Mas Gani misalnya, Mas Gani. Nah dari Mas Gani punya mesin, Bu Fani dapat 4 juta, Pak Eko dapat 4 juta, Pak Doni dapat 4 juta, Pak Chandra dapat 4 juta, Pak Budi dapat 4 juta, Pak Adi dapat 4 juta, Pak Asep dapat 4 juta ya. Sampai capek Bapak Ibu ngomongnya ya. Terus Mas Gani jual sama Mas Hani misalnya ya, Mbak Hani lah ya, Mbak Hani ya. Jadi dari Mbak Hani misalnya punya mesin, Mas Gani, Mbak Fani, Pak Eko, Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep masing-masing semuanya dapat 4 juta ya. Total yang dibagi ada 8. Nah, jadi kalau di jalur ini Bapak Ibu, jalur distribusi Pak Adi itu total ada penjualan 10 mesin, maka Pak Asep dapat 10 kali 4 juta ya. Sesimpel itu ya. Terus kemudian kalau jualannya 100 gimana? Ya sudah 100 kali 4 juta ya. Sangat simpel dan sederhana. Nah, ini ya Bapak Ibu perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi itu tadi kan kalau dari satu jalur ya. Prinsipnya sama. Jadi prinsip yang tadi sampai 8 bagi hasil itu masih diterapkan untuk kalau ada jalur-jalur yang lain selain dari jalurnya Pak Adi tadi ya. Nah ini, jadi ini saya masih pinjem namanya, oh enggak, saya kembalikan dulu namanya Pak Asep. Ini kali ini saya mau pinjem namanya Bumia ya, Bumia Ramdhani. Jadi ini nama kotaknya ini Bumia. Terus si nomor 1 ini misalnya tadi ya, ini nomor 1 ini kayak tadi Bapak Ibu ya, jalur 1 ya, jalur pertama 1 aja. Nah ini Bumia jual ke nomor 1 dapatnya 3,9 ya. Jadi tadi 4 juta itu harusnya 3,9 ya, tapi dibulatkan aja. Nah, terus kali ini Bumia jual lagi yang kedua ya. Kalau tadi kan ke bawah Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini ke samping.
Kalau nomor 2 beli mesin, maka Bumia dapat 3,9. Nomor 3 beli mesin, Bumia dapat 2 kali lipat. 2x. 2 kali, yaitu 7,8 ya. Terus kemudian kalau nomor 4 beli dari nomor 1, ini tadi kayak sama yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi nomor 4 beli dari nomor 1, Anda sudah tahu jawabannya, dapatnya 3,9 baik nomor 1 atau Bumia sendiri ya. Terus kalau nomor 2 jual sama nomor 5 gimana? Sama kayak nomor jalur pertama Bapak Ibu ya. Jalurnya 1 sama 2 ini itu namanya 1A ya. Terus kalau jalurnya yang ketiga, si nomor 3 itu namanya jalur 2A, jalur distribusi 2A, di mana si nomor 6 beli, maka Bumia dapatnya 7,8 ya, 7,8. Jadi prinsipnya kayak sama yang tadi ya, prinsipnya sama kayak tadi. Nah, ini kalau nanti rame-rame sampai 10 totalnya ya, Bapak Ibu, Bumia bisa jual mesin ke-11 tuh ya di jalur yang keempat ya. Jalur yang keempat itu bagi hasilnya 3 kali 3,9 yaitu 11,7 juta ya. Nomor 12 juga sama, Bumia dapatnya 11,7 juta. Seger banget nih kalau katanya Bu Reni Endah ya. Nah, itu. Ini Bu Reni dari Malang ya. Selain di sana memang dingin, ini juga seger ya. Jadi pas kombinasinya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya rame-rame total penjualannya 20, kemudian Bumia buka cabang yang kelima, jalur tim yang kelima. Nah, di jalur tim kelima ini untuk setiap pembelian mesinnya Bumia dapatnya 4 poin ya. Jadi totalnya 15,6 juta untuk per mesin di sana ya. Selama poinnya masih ada. Nanti Bapak Ibu minta lagi dijelasin lebih detail oleh para pengundangnya, oke? Nah, terus kemudian kalau totalnya 50, Bumia bisa buka cabang yang ke-6 ini ya, jalur yang keberapa ini berarti yang ke-6, orang ke-51 itu bagi hasilnya 19,5 juta, orang ke-52 juga bagi hasilnya 19,5 juta, terus kemudian kalau totalnya 100 unit, Bumia bisa 101, ini disebutnya 6A Bapak Ibu ya, 6A atau 6A, ini bagi hasil per mesinnya 23,4. Nah, ini kalau jalanin seperti ini berarti Bapak Ibu sampai dengan orang 6A itu paling tidak ada berapa jalur tim Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 jalur tim ya. Tapi biasanya bisa kurang juga bisa kurang dari 7 tergantung situasi dan kondisi ya, dan itu biasanya nanti melalui perantara yang namanya konsultasi. Nah, itu ya. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu tidak sendirian, itu akan ditemani ya. Jadi kalau kita mau bilang investasi modal 50 juta, mau balik modal kapan? Nah, dari sini Bapak Ibu ada gambaran, mau balik modal itu bisa cepat Bapak Ibu ya, bisa cepat. Jadi kalau rata-rata orang nyampe 6A 101 mesin itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya. Kalau statistik di KAT Bapak Ibu ya, statistik di KAT, dan nanti Bapak Ibu bisa cek juga di grup Kopassusnya Dokter Gigi Wikan ya, itu lebih banyak lagi nanti yang data yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau untuk balik modal mau berapa lama itu sangat terukur, dan balik modalnya ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung kerja kerasnya Bapak Ibu. Nah, ini ya, seger banget nih kalau kata Bu Siwi ya. Nah, ini jadi ibaratnya ini kurang lebih sama kayak bisnis-bisnis besar di luaran sana Bapak Ibu. Jadi kalau bisnis mau besar itu memang cabang jalur distribusinya alternatifnya tuh harus banyak ya. Kenapa? Karena memang kalau kita mau bisnis gitu Bapak Ibu ya, kita tidak bisa cuma mengandalkan 1-2 jalur aja karena terlalu berisiko ya. Tapi kalau kita punya jalur yang banyak, misalnya di satu jalur ada problem atau ada masalah, di jalur lain itu masih ada nyumbang untuk bisa hidup begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang ini contoh di depan Bapak Ibu ada merek sepatu yang centang gitu ya. Nah, ini mereka juga punya sekali banyak opsi atau pilihan jalur distribusi ya. Jadi kalau yang paling kiri itu dia jalur distribusinya langsung jualan Bapak Ibu ya. Nah, langsung jualan itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau sudah punya nama dan uangnya sudah kuat. Tapi kalau untuk kasus-kasus UMKM Bapak Ibu, itu biasanya ya keuangannya tuh habis dibikin produknya Bapak Ibu. Jadi kalau dana dan uangnya sudah habis dibikin produknya, biasanya orang punya kendala habis uangnya untuk berjualan. Ya, karena berjualan itu rupanya lebih capek Bapak Ibu ya, lebih capek, dan tapi keuntungannya lebih gede ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat 60-80% Bapak Ibu jualan ya. Jadi sangat nggak heran Bapak Ibu kalau yang namanya distributor itu biasanya dan seringkali lebih kaya dalam tanda kutip secara finansial ketimbang orang yang punya pabrik Bapak Ibu ya.
Atau nanti kalau Bapak Ibu pernah tahu merek mobil ya Toyota, Bapak Ibu dari Jepang, itu pabriknya sama ada distributor utama di Jepang sana, Bapak Ibu, itu jauh lebih kaya distributornya ya ketimbang yang punya Toyotanya Bapak Ibu ya karena memang ya itu tadi ya marginnya besar dan ya mereka bisa punya strategi dan seterusnya ya. Tapi kalau pabrik itu ya segitu-segitu aja biasanya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena kita di bidang distribusi, otomatis kita bicara keuntungan tadi lebih banyak, dan kalau keuntungan lebih banyak, otomatis ya tadi, kira-kira bisa nggak membawa Bapak Ibu nyampe ke goal-nya atau prioritas apa yang Bapak Ibu mau. Ya, yang pasti lebih gampang dan lebih cepat Bapak Ibu ya, secara logika ya. Seger semua tuh ya. Nah ini ya, jadi distribusinya kalau di Indonesia Bapak Ibu sudah di mana-mana, seluruh Indonesia sudah ada cabangnya, sudah ada yang punya, terus kemudian kalau seluruh dunia juga sudah ada juga pabrik, enggak ya, pabrik cuma di Osaka ya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu, ya memang harga mesinnya lumayan gitu ya, tapi ternyata yang beli juga banyak peminatnya. Nah di sini kita bisa belajar Bapak Ibu, di mana memang harga itu sebenarnya relatif ya. Harga tidak menentukan orang beli atau tidak, Bapak Ibu ya. Tapi ketika orang bisa ngelihat nilai manfaatnya itu lebih besar daripada nilai uang, disitulah orang akan mau gimana caranya akan keluar uang untuk mendapatkan barang yang dia mau, termasuk mendapatkan mesin yang di depan Bapak Ibu ini gitu ya. Tapi orang bisa bilang mahal Bapak Ibu itu seringkali kenapa? Karena dia belum ngelihat nilai manfaatnya gitu ya, nilai manfaatnya masih jauh lebih kecil dibanding nilai uang yang dikeluarin. Nah, di situ orang seringkali bilang, oh ya itu mahal ya. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan nikmatnya sedekah air, nikmatnya orang kasih doa, kalau misalnya ada yang dari wasilah air ini terbantu kesembuhannya, itu nikmat banget Bapak Ibu ya. Anda boleh tanya sama para pengundang Anda yang sudah merasakannya, itu tidak bisa dinilai sama ukuran uang kertas Bapak Ibu. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, itu kenikmatan yang inilah ya, yang hakiki mungkin ya. Bapak Ibu silakan coba sendiri ya. Walaupun Bapak Ibu belum punya mesin, saran dari kami Bapak Ibu mulailah ikut kegiatan sedekahnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu komisi bagi hasil mesinnya per titik gitu ya. Jadi komisinya bisa keluar setiap hari karena per 11 hari sejak transaksi itu bagi hasilnya keluar ya. Nah, ini nanti tanyakan ke para pengundang Anda ya. Di sini juga banyak yang sudah mendapatkan ratusan bahkan miliaran ya sebulan. Nah, ini ya, jadi teman-teman kita juga banyak yang berprestasi Bapak Ibu. Kalau di komunitas kami ini istilahnya ada yang namanya goal samurai gitu ya, untuk teman-teman yang sudah achieve atau menerima sebulan kira-kira 50 juta. Terus kalau yang udah terima 100 juta sebulan, ini kita biasanya dikasih penghargaan namanya platinum samurai ya. Nah, ini kurang lebih ini kalau tadi Bapak Ibu posisinya udah 100 mesin di 6A, itu Bapak Ibu dapat tambahan itu uang jajannya 38,5 sekali, dan juga di luar 8 PS tadi ada 2,2 juta unit ya, 2,2 juta per unit Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih bermanfaat untuk orang, itu Bapak Ibu bisa bantu dua relasi Bapak Ibu dari dua timnya Bapak Ibu 6A ini, ada 2 orang aja yang Bapak Ibu bisa bantu jadi 6A ya, ini namanya 6A2. Nah, di sini Bapak Ibu dapat tambahan lagi uang bonus jajan 77 juta plus 550 plus 225 plus 140 plus 11 juta per 3 bulan ya. Nah, terus ini kalau Bapak Ibu mau lebih bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang Bapak Ibu, karena memang kalau mau lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang Bapak Ibu, otomatis yang kerja bareng sama kita itu kan harus lebih banyak Bapak Ibu. Kalau kita mau lebih bermanfaat untuk orang, tapi kita cuma kerja sendirian, itu kayaknya hampir nggak mungkin ya, karena tenaga satu orang pasti beda distribusi manfaatnya ketimbang 3 orang yang kerja. Itu distribusi manfaatnya pasti akan berlipat-lipat ya. Jadi ya ini tergantung cita-citanya Bapak Ibu gitu ya, kebermanfaatan yang mau Bapak Ibu salurkan ke orang lain ya. Nah, terus kalau ini misalnya bisa jadi 6A lagi, ini namanya 6A23. Nah, di sini sebagai wujud dari apa ya? Penghargaan dari perusahaan gitu ya, Bapak Ibu akan dikasih semacam titel atau semacam kompensasi. Bapak Ibu dianggap sebagai kayak orang dalam, kayak orang yang punya jasa ikut membesarkan perusahaan, dan di sini Bapak Ibu terima gaji pensiun seumur hidup sebanyak 5.000 USD ya setiap bulan, dan ini bisa diwariskan. Buktinya sudah cukup banyak, nanti Bapak Ibu minta para pengundangnya
ceritain kisahnya Bu Giana dan almarhum Coach Ronnie Ritz, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat gambaran. Nah, terus ini kira-kira setiap komisi cair Bapak Ibu akan dapat email dan ini gambarannya ya, jadi profit sharing-nya. Prinsip dasarnya simple sekali Bapak Ibu, jadi lisensinya cuma sekali, beli mesinnya cuma sekali, nggak ada perpanjang, akumulasi tanpa batas waktu, dan nggak ada hangus. Ya. Nah, kembali ke yang sini tadi Bapak Ibu, semua profit bagi hasil yang tadi itu sebenarnya tidak begitu penting Bapak Ibu, karena yang paling penting itu sebenarnya apa? Semua bagi hasil sumber daya yang tadi yang saya bahas, yang saya ceritakan pada Anda, pertanyaannya adalah kira-kira bisa nggak itu membantu Bapak Ibu mewujudkan prioritas mimpinya Bapak Ibu dan prioritas goalnya Bapak Ibu. Yang di depannya Bapak Ibu sekarang. Ya, mungkin pengen punya usaha sendiri, banyak sedekah, punya rumah, kendaraan, seterusnya, termasuk perjalanan spiritual, bangun tempat ibadah segala macam, itu kan semuanya butuh resource gitu ya Bapak Ibu, butuh uang ya. Nah ini jadi yang tadi itu kira-kira bisa nggak membantu Bapak Ibu mencapai yang di depan Bapak Ibu ini. Jadi yang paling penting sebenarnya di depan Bapak Ibu ini ya. Nah ini kita juga punya informasi Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu tanyakan ke para pengundangnya untuk perjalanan KAT. Tim kita Bapak Ibu punya program untuk umroh bareng gitu ya dari bulan Desember tahun 2023. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan programnya seperti apa yang harus dilakukan, nanti Bapak Ibu akan dibantu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi kalau misalnya Bapak Ibu kayaknya terlalu mulu-mulu atau gimana gitu ya, atau bisa nggak ya gitu ya, mungkin Bapak Ibu menunda atau belum yakin, nggak apa-apa juga Bapak Ibu, nggak apa-apa, karena di sini kita tidak ada pemaksaan kehendak Bapak Ibu ya. Kita mau Bapak Ibu paham lewat informasi yang kami sampaikan, dan kami paling prefer kalau Bapak Ibu memutuskan sendiri ya, memutuskan sendiri, punya kesadaran sendiri bahwa Anda butuh. Nah, baru kita bisa kerjasama tuh enak Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi itu tidak pernah mau maksain orang Bapak Ibu ya, ngapain juga gitu ya. Karena yang mau dibantu tuh banyak gitu ya. Kalau yang mau dibantu banyak, ngapain harus maksain orang yang belum mau, itu capek banget Bapak Ibu ya. Nah, cuman mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangin hal ini. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak mau berjuang untuk impiannya, percaya nggak percaya Bapak Ibu, Anda juga akan tetap toh dipaksa untuk kerja keras memenuhi kebutuhan harian. Ya, karena kebutuhan harian kita ini akan terus naik Bapak Ibu ya, tidak ada yang namanya kebutuhan itu turun harga, itu nggak ada ya. Semua tuh naik ya, karena ada inflasi ya. Nah, kalau di sini ini ada iuran BPJS naik, rokok naik, listrik, plastik naik, tarif Gojek apa segala macam naik semua Bapak Ibu, tarif parkir juga naik, tolnya juga naik ya. Terus ini biaya ibadah ke luar negeri, haji, umroh ini juga naik semua Bapak Ibu ya. Nah, ini ya saya nggak tahu Bapak Ibu kira-kira ada keinginan nggak untuk paling tidak mungkin berangkat sendiri, atau misalnya mau memberangkatkan orang tua mungkin yang punya utang, ya orang tuanya belum berangkat, ya itu mungkin utangnya Bapak Ibu sebagai anak untuk memberangkatkan orang tua ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu kepengen tapi ya sudahlah, mengalir apa adanya, itu nggak tahu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang memang kepengen banget, yang selama ini Anda mungkin selalu berdoa minta dikasih jalan, ya siapa tahu yang kami share ini bisa jadi perantaranya ya Bapak Ibu, semoga amin. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak mau berjuang untuk impiannya, Bapak Ibu tetap akan dipaksa untuk berjuang kebutuhan sehari-hari ya. Ini LPG naik, Pertalite naik dan segala macam, terus mie instan ini naik, tapi ini berita waktu itu ya Bapak Ibu, kalau sekarang kan udah naik ya. Terus tahun-tahun depan lagi naik apa tetap? Ya, kira-kira naik atau tetap? Bapak Ibu jawab sendiri aja lah ya, saya nggak perlu jawab. Terus ini juga sama ya, kalau misalnya harga nggak naik, biasanya ukurannya yang dikurangin ya, ukurannya yang dikurangi atau kualitasnya diturunin ya, itu yang terjadi gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang membuat kita juga sangat semangat jalankan usaha ini Bapak Ibu ya, karena di masa-masa resesi sekarang ini kalau menurut CNBC itu ada 4 bisnis yang kira-kira akan anti resesi ya. Mau situasi kayak gimana pun 4 bisnis ini akan terus berjalan Bapak Ibu, karena 4 bisnis ini itu istilahnya kebutuhan primernya ya. Yang pertama ini bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, ya, kalau Bapak Ibu udah tahu kemarin kan dari penjelasannya kita bergerak di bidang kesehatan. Pemerintahan yang kedua, yang ketiga teknologi dan komputer. Nah, teknologi dan komputer, dan yang keempat edukasi ya. Nah, seperti pada malam hari ini sebenarnya kan perpaduan antara nomor 1, 3 dan 4 Bapak Ibu ya. Ada sisi edukasi dan ada sisi pemahamannya.
ya, entah itu melalui kesehatannya atau melalui sisi finansialnya ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, jadi ini perantaranya Bapak Ibu. Jadi yang jadi perantara nanti antara Anda dan para pengundang Anda sama teamwork-nya Anda itu adalah satu mesin ini, satu lisensi ya. Ini perantaranya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya mesin ini bisa dibilang ya salah satu perantara Bapak Ibu, rantai perantara antara kondisi Bapak Ibu yang sekarang ke kondisi mimpinya Bapak Ibu yang Anda pinginkan ya. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu punya impian misalnya umrohin haji orang tua segala macam, mungkin totalnya 500 juta ya misalnya, haji furoda 2 orang untuk bapak sama ibu itu kan 500 juta ya. Jadi kalau 500 juta untuk hajikan orang tua mungkin selama ini Bapak Ibu nggak punya cara atau nggak punya jalan, tapi kalau misalnya cuma dengan 50 juta, tapi 500 juta untuk haji 2 orang tua Anda bisa terpenuhi, kira-kira worth it Anda kerjain apa enggak? Coba komen di kolom komen ya. Kalau Bapak Ibu bisa dapetin nominal total 500 juta misalnya untuk haji 2 orang tua Anda bisa dimudahkan, bisa dilicinkan cuman keluarin 50 juta. Apakah itu layak untuk Anda kerjain? Ya. Apakah itu layak untuk Anda kerjain? Sambil berkeringat. Ya. Nggak ada makan siang gratis Bapak Ibu ya. Ayo, ada yang ini enggak komen Bapak Ibu ya. Komen 1 untuk yang bilang layak. Ya, kasih angka 1 untuk yang bilang layak. Yang layak untuk impiannya bisa tercapai. Kalau dengan cuma 50 tapi itu bisa membuat semuanya menjadi mungkin, menurut Anda layak nggak ya? Coba kolom komen ya. Yang bilang layak dan yang ngetik semoga impiannya cepat dijabah. Ya, nanti didoakan sama dokter takwir setelah sesi saya ya. Nanti dibantu doain sama dokter takwir, oke? Diaminkan sama dokter takwir, Ustadz takwir ya. Yo, yang nggak komen nggak tahu, nanti mungkin kebijakan dokter takwir ya. Nah, kita next nih Bapak Ibu ya. Jadi ini ada mesin yang lebih ekonomis Bapak Ibu 33 ya. Ini beruntungnya Bapak Ibu gitu ya, karena dulu zaman saya ini mesin ini nggak ada ya. Jadi lebih banyak solusi sebenarnya gitu ya. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertamanya punya mesin dan nah ini ya. Jadi ini buat khususnya Bapak Ibu, oke, saya udah tertarik, saya udah interest, tapi caranya piye? Itu caranya gimana gitu ya. Caranya gimana? Sebelum Bapak Ibu bicara caranya, saya mau nanya ini ada kasus yang cukup menarik Bapak Ibu ya untuk kita coba diskusi. Ini saya dapat berita ya dari RCTI gitu ya. Ya, saya tidak ini harusnya namanya ditutup ya. Ini menarik Bapak Ibu ya. Ini kalau Anda lihat itu saya ada kasih lingkaran ya. Ini orang ada 225 orang yang untuk cuman masuk ASN bayarnya setor 25 juta dan nggak taunya penipuan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin buat Bapak Ibu yang tadi tanya caranya punya mesin, jawabannya tuh kira-kira sama seperti pertanyaan ini Bapak Ibu. Untuk apa orang berani bayar 25 juta untuk supaya bisa masuk ASN? Apa yang dicari Bapak Ibu? Apa yang dicari? Ya, nggak penting sebenarnya tesnya itu segala macam gitu ya, tapi sebenarnya yang paling penting kenapa orang mau setor modal 25 juta itu adalah alasan dibalik kenapa orang itu interest atau tertarik mau jadi ASN. Dengan bayar 25 aja dijabani. Alasannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju nggak? Kira-kira alasannya sama seperti yang tadi kita bahas di depan. Nggak jauh-jauh dari 10 hal tadi. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu orang punya satu lagi sih, punya alasan untuk untuk rela ngeluarin modal ini Bapak Ibu. Biasanya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup orang mau bayar kayak gini ya. Kita nggak bahas penipuan ya. Tapi yang kita bahas konteksnya adalah orang akan tetap keluar juga modal untuk hal-hal yang mereka ada harapan, ada hope yang mereka lagi cari. Kalau itu pada waktu itu ditawarnya ASN ya mungkin orang bisa dari sana. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke sini. Ya, kenapa Bapak Ibu mesti punya mesin? Nah, ini yang Bapak Ibu harus jawab. Kenapa Anda perlu punya mesin? Ya.
Ketimbang Bapak Ibu fokus sama ini haunya, ya. Nah, ini sama kayak ini, Bapak Ibu. Orang nggak mikir caranya dapat 25 tuh gimana. Pokoknya yang orang pikirkan, pokoknya saya punya 25 juta, saya keterima ASN. Kan cuma itu, Bapak Ibu. Ya. Dan dengan mikir cuma seperti itu, akhirnya orang bisa kekumpul 25 juta. Jadi ketimbang tadi Bapak Ibu mungkin alih-alih Anda akan bertanya bagaimana caranya, ya, walaupun ini caranya gampang, Anda tinggal tiru orang-orang yang mengundang Anda caranya gimana. Sesimpel itu. Tapi Bapak Ibu, alasan dari orang-orang yang mengundang Anda itu bisa jadi beda sama Bapak Ibu. Makanya cara punya mesin ini sebenarnya sangat personal karena alasan tiap orang tuh beda. Ya, jadi Bapak Ibu mesti punya, ini dia di depan Bapak Ibu ini ya. Alasan kenapa Bapak Ibu mesti punya mesin. Sama seperti tadi, kenapa orang rela rogoh 25 juta untuk pekerjaan loh ini pekerjaan. Bukan bisnis ya, dan orang tetap mau ya. Jadi bukan masalah pekerjaan atau bisnisnya, tapi di belakang pekerjaan atau bisnis itu orang dapat apa? Itu kan yang paling penting Bapak Ibu, ya. Nih, ini yang paling penting why-nya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, mesin tadi cuma perantara. Ya, mesin tadi cuma perantara, tapi tadi saya udah tanya sama Bapak Ibu kan. Kalau Bapak Ibu bisa hajin 2 orang tua Anda dengan 500 juta mungkin kira-kira 50 juta, tapi Bapak Ibu bisa nyampe ke 500, layak dikerjain nggak? Ya, ketimbang tanpa 50 juta, tapi 500 jutanya itu cuma sebatas angan-angan. Nah, Bapak Ibu mau milih mana? Mau angan-angan, biarin aja 500, mbuh caranya piye, nggak tahu caranya gimana, ngalir aja. Atau mungkin Bapak Ibu memperjuangkan dengan 50 ini, gimana caranya bisa dapat, nanti 500-nya ada terbantu kesempatan untuk nyampe. Ya, kira-kira itu yang bisa Bapak Ibu pertimbangin ya. Nah ini, karena ini kalau Bapak Ibu mau berjuang bisa dengerin kata-katanya Pak Panji. Kalau misalnya masih gitu-gitu aja ya itu terserah. Tapi mungkin bisa jadi inspirasi nih ya sharingnya Pak Panji. Silakan. Pernah hidup dengan seseorang, setiap hari dalam hidupnya menyesal. Hidup sama dia setahun setengah. Dia tiap hari ngomong gitu, tahu nggak? Kamu kenal Om itu kan? Om kenal tuh dulu itu pernah diajak bisnis, Om nolak, coba Om ikutan. Nah sekarang hidup Om gak kayak gini. Kamu tahu itu kan? Om tuh berteman tahu, pernah dia gini-gini tapi gak jadi Om kan. Tiap hari kerjanya nyesel. Situ gue tahu. Ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia nggak mati, dia ada terus di situ. Nah gue mau bilang sesuatu. Jangan pernah membunuh mimpi lu. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan. Pernah hidup. Nah itu tadi Bapak Ibu ya, jadi jangan nyesel. Nah ini ya, jangan bunuh cita-citamu, dia nggak bisa mati, kalau dipukul, dilupakan, dia cuma hilang sementara, tapi nanti di hari tua balik lagi Bapak Ibu ya. Ya, jangan bunuh cita-citamu karena dia tidak bisa mati. Sekeras-kerasnya kamu pukul, dia cuma akan pingsan dan bangkit di hari tua dalam bentuk penyesalan. Ya, ini dalam sekali nih. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pukul cita-citanya, mungkin mau enjoy aja, tapi tetap sih sebenarnya ini nggak hilang gitu ya. Namanya naik kebutuhan itu tetap ada, jadi ya sama aja sebenarnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin kondisinya ya sama kayak ini ya, kayak jalannya kayak gitu ya. Jadi mungkin kondisinya seperti ini, jadi pengen ada pembatas tembok. Ya, saya nggak tahu posisinya Bapak Ibu atau kondisi orang di depan Bapak Ibu ini, kondisinya adalah dia mau keluar tembok atau dia mau masuk ke dalam tembok kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau dia di luar kedinginan pengen masuk ke dalam tembok, ada rumah-rumahnya, ada rumah warga, dia bisa menghangat, tapi mungkin temboknya agak tinggi, jadi butuh usaha agak ekstra, dan dia masih mikir, mungkin besok saya bisa naik. Tapi malam itu kedinginan, dia pengen istirahat, dan dia mengorbankan kayu-kayunya itu. Ya ini yang terjadi Bapak Ibu ya, jadi kalau sudah berkorban seperti ini, biasanya ya akan kehilangan kesempatan untuk naik ke temboknya ya. Jadi ya ini memang pilihan Bapak Ibu ya, jadi antara milih kesenangan sementara, atau mungkin pilihannya ya tadi ya, yang ada sesuatu yang lebih besar nanti di kemudian hari. Nah, ini tinggal pilihan, mau sengsara dulu, nikmatin nanti, atau mungkin mau nikmatin sekarang, sengsara kemudian, itu pilihan ya.
Nah, ini take action-nya seperti ini kira-kira Bapak Ibu untuk cara punya mesinnya. Yang pertama Bapak Ibu akui dulu tabungannya berapa ya. Ada 5 juta, tulis 5 juta, ada 10 juta, tulis 10 juta. Terus kemudian ditambah ada nggak barang-barang yang sementara Bapak Ibu bisa uangin dulu lah ya, bisa diuangin dulu. Ini istilahnya itu tuker sebagian nilai dari mesin ya. Anggap seperti itu. Jadi jual ini sebenarnya cuman ngubah bentuk aja gitu ya antara barang yang mungkin sementara belum Anda butuhkan menjadi sebagian atau secuil mesin, anggaplah seperti itu ya. Terus kemudian kalau masih belum cukup juga ya mungkin Bapak Ibu perlu sekolahin barang-barang yang mungkin di rumah Bapak Ibu nggak begitu berharga, tapi sekolahinnya yang syar'i ya. Tapi ini saya no comment, nanti Bapak Ibu tanyakan ke para pengundang Anda lebih lanjut ya. Terus kemudian yang keempat ya ini mungkin Bapak Ibu punya nama baik di lingkungan Bapak Ibu bisa pulo nuwun istilahnya apa ya? Minta izin untuk ya siapa tahu ada yang punya hati mau kontribusi untuk Bapak Ibu bertumbuh ya mungkin dia mau ngasih pinjaman ya. Terus kemudian kelima ini ada juga bagi hasil investor, ini nanti Bapak Ibu tanyakan ke para pengundangnya ya. Mesin tanpa ID juga ada, Tokore juga ada, nanti Bapak Ibu tanyain ke para pengundangnya. Jadi malam hari ini mungkin saya tidak begitu detail untuk cara-cara ini. Nah, nanti paling tidak Bapak Ibu sudah tahu, nanti Bapak Ibu tinggal diskusi lanjut sama yang ngundang Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian nanti sambil nunggu Bapak Ibu sambil berjuang untuk menghadirkan mesin, Bapak Ibu bisa lakukan langkah-langkah ini untuk mulai syiar atau menyebarkan kebaikan, manfaat air atau manfaat kesehatan, manfaat juga secara finansial dengan metode 212. Ya, 2 kali dibantu edukasi full, 1 kali edukasi sebagian, 2 kali Anda akan didampingi sama leadernya ya, sama mentornya. Terus ini langkahnya sangat simpel, Bapak Ibu perlu rasakan manfaat airnya dari minum airnya, Bapak Ibu rasakan manfaatnya, itu nanti kalau sudah merasakan itu waktu cerita sama orang tuh nggak bisa bohong ya. Jadi otomatis yang Bapak Ibu akan share itu dari dalam hati Bapak Ibu ya. Jadi nggak akan banyak mikir harus ngomong apa itu nggak perlu ya. Nah terus kemudian ceritakan apa yang dirasakan, nggak usah dikurangi, nggak usah dilebihkan, sangat simpel sederhana sekali ya. Terus kemudian berbagi airnya sesederhana itu ya, bersedekah air. Persiapan edukasi perdana di rumah ya, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengundang rekan-rekannya hadir untuk ngelihat informasi, Bapak Ibu bisa tentukan lokasi cukup, normal apa adanya, terus kemudian tidak usah siapkan makanan berat gitu ya, dumbbell, barbel, besi itu nggak usah ya, enggak ya. Jadi maksudnya ini ya misalnya rawon, terus nasi tumpeng gitu, nggak perlu ya, jadi simpel aja sediakan airnya ini ya. Terus siapkan share the water-nya karena memang kita kan berbagi air, terus kondisikan anak-anak dan binatang bila ada. Karena ya yang kedua ini dua-duanya ini lucu Bapak Ibu. Takutnya kalau dua-duanya ini ada di ruangan yang sama dengan Anda, fokus tamunya Anda atau fokus undangan Anda nanti ke mereka, bukan ke Anda yang atau mentor Anda yang sharing ya. Karena terus terang anak-anak dan binatang ini lebih lucu daripada kita-kita yang sharing gitu Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini ya edifikasi leader atau mentor yang membantu, kemudian jangan keluarkan brosur di awal, ikut belajar dan mencatat karena memang di sini sejatinya itu kita belajar Bapak Ibu ya, kita belajar dan menjadi lebih baik. Ceritakan testimoni yang ada ya. Terus jangan lupa Bapak Ibu take action, jadi lakukan aja, mungkin nggak perlu takut salah karena memang kita dari salah itu kita bisa mendapat progres atau bisa belajar untuk progres ya. Dapatkan fasilitas konsultasi, coaching, mentoring dan free dari para pengundangnya Bapak Ibu karena ini semua udah include paket mesin tadi itu sudah include atau termasuk konsultasi dan seterusnya ya. Jadi prinsip konsultasi atau yang Bapak Ibu nanti lakukan itu adalah cukup meniru. Jadi apa-apa yang berhasil dilakukan oleh para pengundang Anda atau pendahulu Anda tinggal tiru sama persis. Apa-apa yang mereka sudah lakukan dan tidak berhasil, Bapak Ibu tidak perlu ulangi ya. Sesederhana itu dan sebijaksana itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mentor Anda udah ngelakuin dan nggak berhasil, nggak perlu dilakukan ulang. Be wise gitu ya, jadilah bijaksana. Nah ini konsep duplikasi meniru seperti ini, simpel sekali.
Ya itu tadi Bapak Ibu ya, konsepnya adalah meniru sama persis. Jadi ini kalau secara ilmu NLP-nya itu namanya modeling gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang sudah berhasil orang lakukan, Bapak Ibu tinggal lakukan sama persis. Konsep ini nggak cuma untuk di bisnis kita Bapak Ibu ya, di bisnis lain pun saya dulu juga bikin pabrik itu juga modeling juga gitu ya. Jadi kita belajar dari orang-orang yang sudah pernah berhasil atau sudah lagi jalanin punya pabriknya, punya usahanya, itu kita banyak belajar dari sana Bapak Ibu ya. Apa-apa yang dia lakukan, ada miss di mana, itu Bapak Ibu bisa pelajari. Ya. Cuman Bapak Ibu kalau di konvensional terus terang saya nggak tahu, ya Bapak Ibu punya akses nggak ke orang-orang yang Anda anggap sudah berhasil, apakah mereka mau ditemui, apakah mereka mau ditemui secara berkala, karena memang kata kunci dari mentoring itu adalah ketemu berkala, untuk tukar pikiran, untuk brainstorming, untuk evaluasi, itu ada yang namanya berkala. Ya itu tadi Bapak Ibu, namanya konsultasi, sesi coaching mentoring itu berkala, bukan kolo-kolo. Kolo-kolo Anda tahu Bapak Ibu ya, bahasa Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, kolo-kolo itu kadang-kadang, kapan-kapan, sesukanya. Ya. Jadi konsultasi itu harus berkala, bukan ya kapan saya suka atau saya mau, bukan seperti itu ya. Dan itu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, untuk bisa membantu menjelaskan ini Bapak Ibu, saya punya satu klip lagi yang cukup menarik, Anda bisa perhatikan. Ya, ini satu klip yang nanti Bapak Ibu akan lihat dari Dr. Indrawan. Jadi Dr. Indrawan ini lagi sharing awal pertama mulanya channel YouTube beliau itu dipinang oleh Deddy Corbuzier untuk jadi bagian cabang dari Corbuzier Close the Door ya. Jadi beliau ini gabung ke Close the Door-nya Deddy Corbuzier dan dibantu untuk bikin klip segala macam gitu ya. Dan ya tentu ada profit sharing kayak gitu ya. Nah, di sini Dr. Indra ini cerita menarik nih Bapak Ibu ya, konsep dari mentoring, konsep dari konsultasi ya. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Jadi beliau ini pengen lewat channel YouTube-nya, beliau ini pengen lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Nah, kalau beliau berpikir pengen bermanfaat untuk lebih banyak orang, itu beliau tidak bisa stay di kondisi beliau ilmu skill yang sekarang. Kalau beliau mau bermanfaat untuk lebih banyak orang, maka beliau harus lebih mengembangkan kapasitas dirinya. Ya, dengan cara itulah orang atau beliau itu bisa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang, Bapak Ibu ya. Dan di sini beliau cerita waktu ditawarin kerja sama Deddy Corbuzier itu beliau nggak banyak mikir. Kenapa? Karena satu dia sudah tahu kapasitasnya Deddy Corbuzier. Terus kemudian yang kedua, kalau beliau mau sukses atau paling nggak ngintil atau ngikutin kesuksesannya Deddy Corbuzier, cara yang paling gampang itu sebenarnya bukan dengan baca bukunya Deddy, tapi cara yang paling gampang adalah dengan cara dia kerja bareng sama Deddy Corbuzier. Kita simak sharing beliau sekarang ini ya. Bisa menggerakkan semakin banyak elemen masyarakat. Dengan begitu maka pesan-pesan kebaikan itu akan sampai secara efektif ke orang-orang yang menjadi sasaran kita. Dan untuk saya bisa melakukan itu, saya harus tahu ilmunya. Dan cara yang lebih baik mana yang bisa saya ambil selain jadi partnernya Mas Deddy. Karena kalau kita ingin nangkepin nih, nyedot ilmu dari seseorang, maka cara terbaik bukan cuma berhenti dari baca bukunya atau nonton videonya, tetapi kerjasama sama dia, jalanin project atau program bareng dia, ya, ikut keringetan sama dia. Kalau perlu suluk sama dia, barulah pada saat itu ilmu itu akan benar-benar bisa kita dapetin. Dan itu yang jadi alasan utama, dan itu yang saya sampaikan langsung kepada Mas Deddy. Mas Deddy, ini alasan utama saya ingin belajar dari Anda. Mudah-mudahan Anda nggak keberatan. Ya, dan dia keberatan, langsung. Mantap, deal, tanda tangan. Ya itu tadi Bapak Ibu yang menjadi alasan Dr. Indrawan menerima ini ya, mengajukan diri ya tadi ya, bukan ditawarin kayaknya sih, mengajukan diri untuk kerja bareng sama Deddy Corbuzier ya. Jadi kembali ke yang tadi Bapak Ibu harus punya alasan, niatan yang memang dari dalam hati ya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu jadi dan jodoh sama komunitas kami, Bapak Ibu akan dimentoring langsung oleh Dr. Gigi Wikan, mentor kita semua yang sudah 6A24, ya sudah punya gaji pokok segala macam, 15.000 US dollar Bapak Ibu ya, 250-an juta sebulan. Bapak Ibu akan dimentoring langsung oleh beliau di grup Kopassus.
Ya, sesuai dengan sharingnya Pak Indra, Dokter Indra ini, cara paling gampang untuk belajar dari orang yang sudah sukses tadi modeling, dan juga caranya gimana? Kerja bareng. Ya, dan beruntungnya Bapak Ibu sekarang sudah ada para mengundangnya, ada yang membersamai. Ya, semoga bisa bisa jadi jawaban dari menggerakkan mimpi-mimpinya Bapak kita Ibu nih bisa ya. Semua orang sukses intinya ada mentornya ya. Jadi nggak ada orang berhasil tanpa mentor. Ya, orang bisa belajar comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tapi ya itu beda sama mentor, Bapak Ibu. Mentor itu punya arahan khusus sendiri ya. Kalau belajar sama sana sini ya tergantung itu arahnya sama nggak kayak gitu ya. Jadi tidak selalu sama ya. Nah ini ya, jadi kalau misalnya nggak mau bangun tim, Bapak Ibu juga bisa jualan sendiri, total 100 mesin Bapak Ibu dapat 1,2 miliar ya, ini kalau berjuang sendirian. Terus ini nanti kalau buat Bapak Ibu yang masih pengen tahu ini beda sama MLM apa, ini ada bedanya, tapi mungkin saya nggak kupas sekarang, sudah malam juga ya, nanti Bapak Ibu takut malaman ya. Nanti ada acara-acara khusus yang akan menjelaskan lebih detail atau Bapak Ibu minta penjelasan dari para pengundangnya ya. Nah, terus ini ada karirnya ya, 6A, 6A2 dan seterusnya, ada gaji pokok dan seterusnya ya. Jadi ini perbandingannya pada umumnya antara 8PS Enagic dengan MLM pada umumnya. Kalau MLM biasanya banyak komisi, kita satu komisi, MLM biasanya mainnya reward gitu ya. Tadi reward, komisi segala macam itu tadi Bapak Ibu ingat ya, itu ada persentase khusus sendiri ya. Jadi yang dikeluarin tetap sama, tapi ya itu tadi Bapak Ibu mau yang mana kayak gitu ya. Nah, terus kalau ini MLM biasanya beli produk, kita beli pabrik. Kalau MLM biasanya satu penyakit perlu banyak produk ke kombinasi, biasanya kombinasi X, A, B, C kayak gitu. Kalau kita di sini sudah cuma pakai hidrogen ya, ibu dari semua antioksidan dan dia bentuk simpel banget ya, simpel antioksidan. Bentuk yang paling simpel. Kalau MLM beli produk berulang kali mesti tutup poin gitu ya, untuk dapat komisi harus tutup poin. Kalau di sini beli pabrik cukup sekali. Di MLM perlu banyak orang untuk dapat cukup, di kita orang cukup udah dapat banyak ya. Kalau di MLM sedekahnya pakai mikir, di kita biasanya sedekahnya up to you ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini pendapat pribadi. Sekali lagi Bapak Ibu diingatkan lagi oleh Lord gitu ya, Lord Luhut, kalau Bapak Ibu nggak mau berjuang untuk impiannya, Bapak Ibu toh tetap terpaksa harus berjuang untuk ya biaya sekolah anak naik, nasi beras naik dan segala macam ya, sama aja. Ini ya semuanya naik. Resesi bisa iya bisa enggak. Tapi yang paling penting satu lagi ini, kalau Bapak Ibu mungkin selama ini berdoa untuk dapat cara, jalan, wasilah untuk bisa umroh, ya ini KAT komunitas kami ada jalannya. Ya, tinggal Bapak Ibu mau nggak jalan bareng sama kami ya. Sudah ada jalannya, ya mungkin ada kerikil, ada beceknya apa, ya itu ada yang barengin ya. Ketimbang udah nggak ada jalannya, babat alas, terus ujungnya kemana nggak tahu, nggak ada yang nemenin gitu ya. Kalau nggak ada yang nemenin serem Bapak Ibu ya, nemenin siapa coba? Kalau nggak ada yang nemenin siapa ya, serem Bapak Ibu ya, janganlah, jangan sendirian. Terus terakhir nih Bapak Ibu, ini kalau penutupnya ya, ini banyak masalah orang hari ini adalah sakit fisik ya. Sakit fisik biasanya orang akan keluar uang karena uangnya berkurang, sakit finansial, kemudian dia stres, sakit mental, dan ini berulang-ulang terus gitu ya sampai memburuk semua. Atau biasanya keadaannya memburuk dari orang mulai punya masalah finansial, terus kemudian stres, mentalnya sakit, terus kemudian dari mental sakit orang jadi kena diabetes, asam urat naik, terus misalnya dari mana? Mahnya naik, GERD-nya naik, anxiety dan segala macam ya. Ini lingkaran CS ya. Atau misalnya dari stres dulu ya, misalnya dari stres mungkin Bapak Ibu dicanangkan bisa apa? Naik gaji, nggak taunya ketentuan perusahaan berubah ya. Terus sakit hati mungkin nggak ridho segala macam. Nah, terus mungkin kepikiran jadi sakit ya, siapa tahu gitu ya. Nah, terus kemudian dari situ sakit finansial ya. Ya ini kalau bisa jangan gitu ya, tapi ya ini problema masyarakat pada hari ini ya. Jadi kuncinya ini ada lingkaran CS yang nggak bagus sekali Bapak Ibu, dan sakit fisik Bapak Ibu ingat 3 itu ya, fisik, finansial, mental. Jadi ini cuma tinggal dibalik arah aja. Ya, ini ya dibalik dari itu, tinggal kata-kata sakit tadi ini diganti dengan sehat. Ya, sehat mental mempengaruhi sehat finansial dan mempengaruhi sehat fisik akan mempengaruhi sehat finansial. Nah, ini menarik sekali ya. Terakhir dari saya Bapak Ibu, nggak usah kakean mikir, jangan beratin kepala Anda seperti di
gambar ini ya. Jangan kakean mikir, nggak usah kebanyakan mikir, pokoknya action aja. Mending kaki yang capek ketimbang kepalanya berat dan capek. Ya, itu pesan saya terakhir Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata.